Halo Subbreaker kaum review, apa kabar kalian semua? Dan Mimin mau minta maaf udah beberapa hari nggak update Aku Bukan Dewa. Dengan rasa bersalah Mimin, pada kalian Mimin bakalan mengasih durasi yang lumayan panjang buat Subbreaker. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung aja ke Aku Bukan Dewa part 14. Nampak mata Charles KW memerah dengan sihirnya. Dan terlihat dia sedang melaporkan ke Murphy bahwa semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Ya, rencananya Charles KW itu buat minta ajarin mantra, ya mantra sihir buat misinya Murphy yang berguna buat penetasan telur cermin ajaib dan membunuh Wilde. Dan Wilde itu pas sudah dibunuh, mayatnya dibuat persembahan bibit cermin ajaib yang bakalan menetas. Seketika Wilde pulang ke rumah. Ya, kita tahu Wilde dari tempat Linji. Setelah sampai di rumah, dengan senyuman Wilde meminta pisau untuk persembahan menguji mantranya. Charles KW belum sadar perubahan dari Wilde. Dia langsung menuruti perintah Wilde dan mengambil pisau. Charles KW memberikan pisau ke Wilde. Ternyata pisau itu langsung dihunuskan ke hening Charles, sehingga mantra yang ada di mayat Charles pun hilang. Di depan mayat Charles, Wilde hanya berkata, "Istirahatlah dengan tenang anakku." Setelah dicek Wilde, ternyata itu adalah jurus dari Murphy. Dengan rasa kesal dan amarah yang besar, Wilde bergumam, "Jadi itu kau Murphy, jangan harap kau akan menonton kelanjutannya jika tidak subrek dan like beserta komen di bawah." Ya, itu improv aja ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah Charles dibunuh, Sins berpindah ke markas aula doa dari kultus Scarlet, Hand Body Lotion. Nampak di dalamnya Nona Murphy sedang melakukan ritual. Namun, seketika darah mengalir dari segel ritualnya, dan ruangan itu bergetar seperti terjadi gempa. Apa yang terjadi? Wilde mengetahuinya? Bagaimana mungkin? Dar! Ruangan pun itu seketika meledak dan menghancurkan ruangan itu berkeping-keping. Kenapa? Apa yang terjadi? Ucap para bawahan Murphy yang panik dan mereka mencari Nona Murphy. Terlihat Nona Murphy terluka, namun dia masih baik-baik saja. Murphy heran mengapa Wilde bisa menyerang balik. Sedangkan peti mati peristirahatan abadi adalah alat sihir yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Murphy teringat ketika Yuan masih hidup dan mendatanginya. Otak dari rencana menghidupkan Charles adalah Yuan, dan Murphy menyetujui rencana Yuan, dikarenakan kelemahan Wilde adalah Charles. Selain bertujuan untuk mengambil mantra Wilde, Murphy berniat untuk menumbalkan mayat Wilde menjadi makanan dari bibit cermin ajaib. Dan juga Yuan menghasut Murphy agar tidak takut karena dahulu Wilde sudah kalah dengan Joseph, dan sekarang pasti Wilde sangat menanggung malu sehingga ia bersembunyi karena sudah menjadi lemah. Sins kembali di mana Murphy marah karena rencananya gagal. Murphy heran dengan sikap Wilde yang hanya pergi selama 30 menit, namun sikapnya sudah berubah dengan tanpa ragu membunuh muridnya yang sudah dianggap anak oleh Wilde sendiri. Itu membuat Murphy penasaran. Kemana Wilde pergi selama 30 menit sebelumnya? Saat Murphy di ruangan, anak buahnya datang untuk melaporkan bahwa pemimpin skuad Whitfog yaitu Helix ingin bertemu dengannya. Namun Murphy menolak. Tidak disangka, Helix memberikan pesan bahwa dia tahu penyebab Murphy gagal. Dengan penasaran, Murphy memanggil Helix untuk masuk. Di saat Helix masuk, Helix segera memberikan salam dengan sopan. Dengan kesal, Murphy langsung menyudutkan Helix agar segera menjelaskan semua penyebab kegagalannya hingga tak sadar Murphy mengeluarkan aura yang mengancam dan membuat Helix takut dan gemetar. Jadi ini tingkat destruktif, ucap Helix yang panik. Oh iya, sekedar informasi aja ya, mereka di dunia penyihir ini ada tingkat-tingkatan jenis kekuatan. Tingkat awal itu amatir, yang kedua peniki, udah itu tingkat destruktif. Mungkin ini masih ada lagi nih di atasnya, tapi kita belum tahu. Sampai sekarang yang tertinggi baru ditunjukin destruktif. Nah, yaitu ada Joseph, Wilde, sama Murphy. Nah, ini kelanjutannya ini nggak tahu lagi nih. Ini kayaknya si
Doris ini destruktif juga. Oke, lanjut. Tuan, apa Anda ingat mayat John dulu diambil alih oleh parasit dunia mimpi? Tanya Helix. Tentu saya tahu. Parasit itu memiliki kekuatan di atas Peniki, tapi dia memiliki unsur umur yang pendek. Yang pasti itu tidak akan membuat ancaman bagiku, ucap Murphy. Oh iya guys, ternyata pelan-pelan ini mulai terungkap ya. Sampai saat ini ternyata yang pas Linji tidur itu, inget kan? Pas dia dibawa ke dunia mimpi, John kan mati nih. Tubuhnya John itu dirasukin buat ngelindungin Linji. Ternyata itu bukan gargoyle atau si Inky, tapi itu parasit dunia mimpi. Ya, oke, lanjut lagi. Helix langsung menerangkan kembali. Tapi apakah Anda tahu? Wilde 30 menit sebelumnya dia dari toko buku. Itulah yang membuat Anda gagal. Pemilik toko buku itu adalah dalangnya. Sins berpindah ke toko buku. Nampak Linji berpikir dia merasa tenang karena toko bukunya sepi. Dia ingin meneliti mimpi yang indah dengan Silver. Ketika Linji sedang fokus mengamati dan membaca buku, tiba-tiba tamu datang dan membuat Linji kesal. Namun karena itu adalah toko buku, Linji tidak dapat menolak pelanggannya. Dengan wajah tersenyum, Linji menyambut tamu dan berkata seperti biasanya, "Selamat datang. Apa kau kesini untuk meminjam buku atau membeli buku? Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya." "Ya, aku memiliki pertanyaan," jawab tamu itu. Ternyata tamu itu adalah Nona Doris Iris yang menolong Neng Jisoo. Linji terpesona dengan tamu yang cantik. Kuping dan tubuhnya seperti elf yang sempurna. Namun Linji mengira itu adalah cosplay yang profesional. Dia berpikir cosplay hanyalah ada di bumi, namun ternyata di Nokin juga ada. Dan Doris heran mengapa ekspresi Linji seperti sudah tahu jika ada elf yang datang. Dan sikapnya yang tenang namun seperti cemas, Doris berpikir ekspresi itu hanya dimiliki oleh spesies yang berumur panjang. Namun mengapa manusia bisa memilikinya? Dengan waspada, Doris mengeluarkan mana energi untuk mengecek seluruh keadaan dan termasuk Linji. Seketika Doris terkejut karena Linji memiliki 40 gigi. Doris merasa jika memang Linji benar-benar maha kuasa, mungkin tinggal di toko buku adalah kontrak yang harus dia bayar sebagai imbalannya. Hidup sendiri dan bersembunyi dari duniawi. Apa mungkin perasaan yang tadi itu membuatnya bernostalgia dengan seseorang dari keluarga Iris? Gumam Doris dalam hatinya. Apa ini? Mengapa mananya seperti mana Nona Silver? Aura ini asli dari Nona Silver. Dunia mimpinya Silver ada di sini. Di mana? Oh, di lantai 2. Jelas sekali, pemilik toko buku ini diberkati oleh Nona Silver. Apakah dia orang yang disebutkan ramalan itu? Orang yang disukai bintang? Apa ini takdir yang diatur Nona Silver? Dia membimbingku ke orang yang disukainya ini. Apa dia belum memutuskan untuk membuat kontrak? Aku harus berhati-hati. Jika tidak, aku akan menjadi pendosa. Doris bergumam dengan mengeluarkan keringat dingin, dan dia menjadi lebih hati-hati dalam berucap kepada Linji. Doris mengubah sikapnya. Dia tersenyum dan memperkenalkan dirinya. "Namaku Doris. Aku mendengar toko buku ini dari Nona Jisoo. Dia bilang kalau kau bisa membantuku untuk menyelesaikan masalahku, dan juga dia bilang kalau kau seperti Tuhan." Linji terkejut dengan ucapan Doris yang mengatakan bahwa Neng Jisoo menganggap Linji sebagai Tuhan karena sudah membantu masalah yang Neng Jisoo hadapi. "Aku tidak mengesankan Tuhan, dia sedikit berlebihan. Aku hanyalah pemilik toko biasa," ucap Linji. Namun Doris bergumam dalam hatinya, jika Nona Silver saja menyukainya, bukankah memang pantas dia dianggap Tuhan? Jadi guys, sikap Doris ini yang fanatik terhadap Nona Silver ngebuat Doris ini ngehormatin Linji gitu. Oke, lanjut ya. Doris menjelaskan kedatangannya ke toko buku Linji ini untuk meminta bantuan masalah keluarganya yang sedang tidak baik. Namun Doris belum menjelaskan penyebabnya. Ya, seperti biasa, Linji yang maha tahu langsung berpikir dan menganalisa.
Pengetahuan Linji tentang kota Nokin diketahui ada beberapa distrik, yaitu distrik kota atas, distrik kota bawah, dan distrik pusat. Linji berpikir bahwa Doris yang terlihat dengan penampilan yang mewah, Doris berasal dari kota pusat, yaitu distrik pusat. Nah, distrik pusat itu keluarga kuno, pribumi, dan keluarga bangsawan. Linji yang berpikir bahwa pelanggannya yang kali ini datang dari keluarga bangsawan, dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan akan memberikan pelayanan yang sangat baik. Dia berharap Doris akan merekomendasikan tokonya kepada teman-teman dan kalangan dari keluarga bangsawan. Setelah mendapati kesimpulan, Linji bertanya, "Jadi begitu, aku mengerti. Sekarang apa masalahmu?" Doris kembali menjelaskan, "Aku dari keluarga kuno. Selama ribuan tahun keluargaku sangat dihormati, tetapi sekarang kami sedang jatuh dan menjadi terbengkalai. Aku ingin membuat keluarga Iris kami menjadi kembali berjaya, dan aku ingin meminta bantuanmu." Dalam penjelasan Doris, Linji menyimpulkan bahwa Doris ingin membangun tradisi adat dan budaya yang telah lama hilang. Dikarenakan distrik pusat adalah distrik yang sudah berubah menjadi tempat orang kaya dan mereka sudah banyak meninggalkan tradisi dan kebudayaan. Doris adalah wanita yang kritis kepada seni dan budaya, sehingga dia meminta petunjuk kepada Linji agar bisa membantunya. Linji pun menjawab, "Aku mengerti masalahmu, itu bukan masalah besar, tapi..." Terlihat toko buku Linji disoroti lampu dari luar, dan itu membuat cahaya yang sangat mengganggu. Percakapan mereka pun terhenti karenanya, sehingga Linji mengalihkan perhatian keluar toko buku. Linji heran banyak mobil yang sengaja menyoroti tokonya. Ternyata itu adalah mobil polisi. Linji mengira identitasnya yang tidak ada akan terbongkar. Dari luar toko, nampak benar polisi ingin menangkap Linji dan memegang toa sambil berbicara ingin menangkap Linji yang menjadi pendatang ilegal serta memalsukan dokumen agar dia tinggal di kota Nokin. Di saat mulai terdesak, mau tidak mau Linji harus keluar toko dan berharap Inki membantunya. Namun Doris yang merasa percakapannya diganggu serta kesal karena pria yang disukai Nona Silver diusik, Doris tidak tinggal diam. Dia meminta izin kepada Linji untuk mengatasi masalah yang di luar toko. Karena Linji berpikir Doris dari keluarga bangsawan dan sudah terbiasa menangani masalah keributan dengan kekuasaan, namun menurut Linji sebagai pemilik toko buku tidak seharusnya masalah itu dihadapi oleh seorang pelanggan. Dan Linji berniat meminta pertolongan kepada Joseph sebagai veteran. "Nona, apa kau yakin mengatasi masalah di luar? Biar aku saja yang menanganinya," ucap Linji. "Tidak perlu, mereka hanya menang jumlah. Namun masih bisa aku tangani. Walaupun identitasku akan terbongkar, aku sudah meminta izin kepadamu untuk menyelesaikannya. Aku akan menjamin kau tidak akan diganggu lagi. Tunggulah di dalam," jawab Nona Doris dengan tegas. Melihat ekspresi Nona Doris, Linji mengira ucapannya telah membuat Doris tersinggung dan seakan meremehkan keluarganya, sehingga tidak baik jika menolaknya. "Oke, aku mengerti, berhati-hatilah," ucap Linji. Doris pun langsung keluar untuk menghadapi masalah yang ada. Sambil berjalan keluar, Doris menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi pusat dari kekacauan yang ada. Dan ternyata para polisi yang ada di depan toko telah dimanipulasi oleh penyihir dari kultus karet, yaitu Murphy. Murphy bersiap menghancurkan Linji dan tokonya. Dengan emosi dan mata yang berapi-api, Doris merasa kesal kepada kelompok penyihir hitam itu. Bukan tanpa sebab, Doris sudah merasakan bahwa kekuatan penghancur yang digunakan mereka adalah mantra Nova Death Ray, yang jika dilepaskan dengan jarak itu, seluruh area akan musnah. Namun Nona Doris kagum dengan Linji. Dengan kekuatan penyihir destruktif yang kuat, Linji masih bisa bersikap santai menghadapinya. Doris menyangka semua itu adalah ujian. Jadi guys, Doris ini mikirnya Linji itu GG lah ya.
ngadepin untuk musuh penyihir hitam dengan tingkatan destruktif aja, itu si Linji masih bisa santai. Berarti Linji ini dikira Doris udah di atas tingkatan destruktif. Nah, jadi Doris mau nunjukin ke Linji bahwa masalah Linji ini bisa ditanganin sama si Doris, nggak perlu turut serta si Linjinya. Apalagi si Doris tahu kalau Nona Silver ini ngespesialin si Linji. Mungkin itu salah satu ujian dari Nona Silver gitu maksudnya si Doris. Padahal ya salah sangka lah semuanya. Gitu si goblok itu. Scenes berganti. Kita kembali flashback di mana saat Murphy sang pemimpin kultus Scarlet sebelum menjadi jahat ya. Kegiatan Murphy adalah seorang suster atau pendeta suci. Dalam kesehariannya, dia berdoa terus-menerus di gereja, memohon surga kepada semua orang yang telah meninggal. Hari demi hari hingga berganti tahun, dia jalani dengan tulus berdoa. Sampai di mana tiba Murphy terjerumus ke dalam neraka dan tidak bisa kembali. Semua itu disebabkan oleh pendeta pria tua yang dia kenal baik hati dan rajin menabung. Tiba-tiba bertindak menggila memperkosa Murphy. Dengan air mata dan perasaan kecewa, Murphy hanya bisa berdoa hingga keajaiban tiba, yaitu pendeta mesum seketika mati di saat ingin melaksanakan niat jahatnya. Dan Murphy terpelongo bingung siapa yang menyelamatkannya. Mengapa dia selamat? Hanya ada peti mati, dan peti yang dia percaya sekarang adalah anugerah dari Tuhan, yaitu peti peristirahatan abadi. Peti itu adalah alat sihir yang berisi mantra destruktif. Dengan itu Murphy mendirikan kultus Scarlet. Seiring berjalannya waktu, kepribadian Murphy berubah dan dia menjadi sosok yang arogan. Dia merasa telah dipilih oleh Tuhan. Itulah kisah hidup Murphy, penyihir hitam kejam. Seperti Joker yang bilang itu, orang jahat itu penyebabnya adalah orang baik yang disakiti. Scenes berganti kembali ke awal cerita, di mana Murphy yang sudah menyiapkan sihir Nova Death Ray. Dan ternyata jika Murphy menggunakan sihir itu, dia kehilangan 80% ethernya. Ether itu sama aja kayak mana lah ya. Ya kalau di Mobile Legends itu mana gitu loh. Lanjut. Diketahui Murphy sudah mengeluarkan sihir itu dan melesatkan ke toko Linji. Semua pengikut Murphy dari kultus Scarlet kagum dengan kekuatan Murphy. Dengan tatapan percaya diri, mereka yakin bahwa Murphy akan menang. Dan begitu juga dengan Murphy, nampak yakin akan dapat membinasakan Linji beserta toko-tokonya. Di saat sihir melesat dari atas langit dan menuju ke toko, nampak Doris mengeluarkan tongkat sage sihir bunga iris. Dan itu membuat Murphy terkejut dengan berkata, "Apa? Elf? Atas otoritasku sebagai sage elf, aku memerintahkan roh hutan untuk melindungi tempat ini." Anjas, GG. Nah itu Doris tongkatnya ternyata di atas tongkat destruktif itu. Berarti Silver lebih OP dong dari Doris sama Murphy ya kan. Seketika mantra dari Murphy terhentikan dan diblokir oleh tongkat sage bunga iris. Dan itu membuat seluruh anggota kultus terkejut. Dalam hati Murphy bergumam, F itu juga penyihir yang kuat. Tanpa basa-basi, setelah Doris menahan serangan Murphy, Doris melancarkan serangan balik kepada Murphy dengan panah sihir cahaya suci bintang jatuh. Doris melancarkan sihir tepat di gerbang teleportasi sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Semua tindakan Doris membuat Murphy murka. Murphy panik dan dia langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sambil berkata, "Aku tidak punya pilihan karena kau memaksaku, datanglah dan jadilah makananku." Murphy beresonasi dengan peti mati sehingga muncullah monster mimpi yang sangat kuat. Monster mimpi itu berbentuk naga dan menyeramkan. "Inilah akhir untukmu, matilah kau elf."
Namun Murphy tidak mengetahui sejarah. Keluarga elf dilindungi oleh penyihir asli dari dunia mimpi. Sedangkan Murphy menggunakan Dream Beast atau monster dunia mimpi yang diciptakan oleh penyihir dunia mimpi. Kau seharusnya tahu tempatmu, ucap Doris. Doris tidak tinggal diam, dia memanggil Dream Beast yang lebih besar dan lebih kuat dari punya Murphy. Seketika mereka lenyap dimakan monster mimpi milik Doris. Linji yang sedang di dalam toko buku menunggu Doris sambil ngeteh. Dia kaget, kotanya bergetar. Apa ini gempa bumi? Bencana alam di Tokanokin sering terjadi. Kuharap nona muda baik-baik saja. Linji pun bergegas melihat luar toko dari jendelanya. Cahaya lampu mobil polisi sudah tidak ada. Namun di luar gelap dikarenakan kabut. Linji merasa semua sudah pergi dan Doris sudah menanganinya. Dan di saat itu Doris pun datang sambil berkata, "Maaf menunggu, tapi semua sudah beres. Kuharap kau tidak terganggu. Bisakah kita melanjutkan pembicaraan?" Terlihat Doris nampak lesu. Namun dia sudah berhasil menyelesaikan semua masalah yang ada di luar. Nah, ini pasti seru nih guys. Detik-detik perdebatan salah paham yang elegan. Linji mulai menganalisa Doris. Wajah pucat, pakaian tidak dibasahi keringat. Sepertinya masalah itu tidak membutuhkan banyak usaha. Seperti yang diharapkan dari seorang bangsawan yang kaya raya, gumam Linji yang sambil melihat Doris. Tenang saja, hujan lebat membantu menutupi semua keributan di luar. Itu tidak menggangguku. Doris bingung dengan ucapan Linji karena dia sudah menggunakan mantra penghentian agar Linji yang sebagai orang yang diistimewakan oleh Silver tidak terganggu. Tapi Doris merasa ucapan Linji ini menyakitkan karena pertarungan antara penyihir kuat dengan tingkat destruktif bagi Linji hanya seperti terlihat tetesan air di matanya dan hanya pertarungan yang sepele. Baper loh. Gile. Lanjut. Aku senang mendengarmu tidak terganggu. Tenang saja, mereka tidak akan mengganggumu lagi, ucap Doris. Linji pun berkata, "Bagus, terima kasih. Akhir-akhir ini cuaca di Nokin buruk, tapi pelanggan lebih banyak. Dan juga aku tidak suka banyak pelanggan. Sedikit pelanggan, hidupku lebih damai. Aku bisa membaca buku, berjemur. Kuharap cuaca terkutuk ini akan segera berakhir. Kupikir jika semua orang bekerja sama, situasinya pasti akan lebih baik." Mendengar ucapan Linji, Doris merasa takut. Dan Doris berpikir semua keadaan di Nokin itu dalam kendalinya. Orang yang tidak menuruti Linji akan dibinasakan olehnya. Aduh, pemikiran apa ini Suzon ini ya kan? Ayo, lanjut. Dengan melihat sikap Doris yang berubah menjadi canggung, Linji tidak enak hati. Dikarenakan Doris sudah membantu mengatasi masalah di identitasnya di kota Nokin. Linji merasa harus membuat pelanggannya itu nyaman, dan dia berencana memberikan minuman teh hangat. Ayo, kita ganti topik. Terima kasih untuk yang kau lakukan. Minumlah teh hangat ini dan istirahat sebentar. Nampak Linji sudah menyajikan teh hangat di meja untuk mencairkan suasana agar pelanggan kaya rayanya menjadi nyaman. Merasa tidak sopan jika menolak, Doris pun mengambil teh dan meminum sambil bergumam. Tidak sopan jika menolak, bisa membuatnya marah. Lagi pula, orang ini memegang takdirku dan keluarga aku di tangannya. Glek, glek, glek. Minuman tehnya pun diminum. Ini terasa luar biasa. Sangat menenangkan di dalam mulut dan nikmat. Bukankah teh seharusnya berwarna merah dan jikalau susu berwarna putih? Jika bercampur teh dan susu, warnanya pasti bukan hijau. Apakah ini teh khusus untuk para elf? Pantas saja Nona Silver mengistimewakannya. Padahal itu hanya teh hijau cuy. Ya, Doris nampak kagum kepada Linji karena Linji bisa membuat pertarungan antara penyihir tingkat destruktif di luar tokonya dan bahkan sempat membuat teh dengan tenang. Doris mengira semua yang dia hadapi adalah ujian yang diberikan oleh Linji. Terima kasih untuk tehnya. Apakah kita sudah bisa memulai kembali pembicaraan yang sebelumnya? Tanya Doris. Tentu saja, aku bisa membantu masalahmu.
Tapi ini tidak akan mudah. Aku akan melakukan yang ku bisa. Semuanya tentu bergantung dari kerja kerasmu, ucap Linji. Linji berpikir bahwa keluarga Doris adalah keluarga yang bangsawan dan kaya raya. Dia perlu meyakinkan Doris untuk kepastian kebangkitan keluarga Irisnya. Jika Doris merasa yakin kepadanya, maka Doris akan memberi imbalan yang cukup banyak untuk Linji. Serta Linji merasa beruntung karena sebelumnya dia telah membaca buku jenis pengetahuan tentang cerita dongeng rakyat. Isi dari buku itu menunjukkan perkembangan zaman yang merubah tradisi, dan jenis buku itu sangat cocok untuk Doris yang sedang mengalami masalah kritis yang dihadapi Doris. Linji bangkit dan mencari buku yang ingin ia berikan untuk Doris sebagai bimbingan memecahkan masalah. Setelah ia menemukannya dan nampak buku itu berjudul Tanda dan Simbol, dan langsung memberikan ke Doris. Oke, ini buat informasi aja, kita kan paham ya. Judul yang Linji baca sama judul yang pelanggannya baca itu berbeda. Jadi ini nggak nyambung nih, dari judul aja sama dari buku ada dunia yang berbeda nih. Jadi buku dari Linji itu judulnya tentang dongeng zaman dahulu, dongeng-dongeng kebudayaan, tapi buku yang Doris baca itu beda lagi judulnya. Judulnya yang Doris baca itu Tanda dan Simbol. Jadi ada dua judul yang berbeda. Nah, lanjut. Sambil memberikan buku, Linji berucap, "Baca buku ini dengan hati-hati. Ini berguna untukmu di masa depan. Ini bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan kembali kejayaan sebelumnya." Hanya dengan melihat saja Doris merasa ketakutan dan mengeluarkan keringat jagung. Tentu saja itu membuatnya penasaran, sehingga dia langsung memegang buku itu dan membuka halaman pertama. Dar! Nampak Doris seperti berpindah dimensi dan dia kebingungan. Dia merasa sebelumnya ada di toko buku, namun sekarang sudah berada di dunia mimpi. Dia melihat monster mimpi yang bahkan level dan kekuatannya sangat tinggi. Untung saja monster itu seperti diikat oleh energi atau bisa dibilang disegel, sehingga Doris aman dari amukan monster mimpi itu. Seketika Doris tersadar dan dia merasa sudah mendapatkan buku yang sangat luar biasa dan tidak masuk akal. Buku itu akan membuatmu memahami tugas yang sedang kau lakukan. Itu akan membantumu dengan baik jika kau menghafalnya, ucap Linji dengan tatapan tajam. Aku mengerti, aku akan bersungguh-sungguh membaca dan memahami buku ini, jawab Doris. Linji pun melanjutkan perkataannya. Aku lupa mengatakannya, karena ini melibatkan seluruh keluargamu, aku menyarankan semua keluargamu mempelajari buku ini. Dengan itu, aku tidak membuang waktu untuk mengurus keluarga kalian. Aku masih banyak pelanggan lain yang harus diurus. Aku tidak banyak waktu luang. Mendengar ucapan Linji, Doris nampak merasa takut dan segan menjawab ucapan Linji, karena dia sudah merasakan ketakutan yang dahsyat dari buku itu. Dan itu adalah suatu bukti bahwa levelnya Linji sangat tinggi dan melebihi Doris. Namun di dalam hati Linji, dia berpikir bahwa dia mengatakan itu bertujuan untuk membuat Doris merasa kalau Linji sangatlah sibuk dan pelayanannya terbatas, sehingga Doris membeli buku Linji dengan jumlah yang banyak. Tentu saja bukan Linji sales namanya kalau tidak berhasil. Doris langsung membeli semua stok salinan buku yang ada di toko buku Linji itu, sesuai dengan keinginan Linji. Dengan senang hati, Linji mengambil kardus dan menyiapkan stok salinan buku yang berjudul Tanda dan Simbol. Namun buku itu hanya tersisa 30 salinan. Aku hanya punya 30 salinan buku. Akan kubungkus untukmu, ucap Linji. Doris kembali heran. Buku yang begitu mengerikan dan hebat dicetak begitu banyak dan dijual begitu saja. Setelah semua beres, Linji memberikan bonus teh hijau. Dikarenakan kesan pertama kali saat meminum teh hijau, Doris terlihat sangat menyukainya. Dan Linji berpesan, jika kedepannya menginginkan teh lagi, tinggal datang ke toko sebuku saja. Dengan rasa hormat, Doris mengucapkan rasa terima kasihnya sambil berkata, jika kami mendapatkan kembali kejayaan keluargaku, maka
keluarga Iris akan dengan senang hati menjadi anjing gembalamu. Anjay, kesalahpahaman yang epic guys. Ini hoki seumur hidup ini. Dari keluarga elf Iris yang kuno dan bangsawan ditakuti seluruh negerinya, ya kotanya. Bukan kota sih, lebih tepatnya global, di negeri dia itulah bumi dia. Jadi bangsawan seperti Iris saja bersumpah bakalan jadi anjingnya Linji. Pasti terwujud ini ya kan, percayalah sama Mimin. Oke, seperti biasanya Linji pun tes aduh, jadi gini guys ya, kalau misalkan udah malam terus recording kita ngedubbing ini nih, otak agak ngelak nih. Linji pun berkata seperti biasanya, jika kau masih ingin hidup, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komennya terserah kalian, tinggalin jejak kalian di kolom komentar di bawah. Oke, untuk episode part 14 sudahi dulu sampai di sini. Kita lanjutkan besok lagi. Oke, terima kasih sudah setia di Kaum Review. Subbreaker Kaum Review is the best top chop Markel top Marco top Marki chop Anjas. Sudah selesai. Oke, kita tiktokan dulu sambil rehat kepala. Bye bye apa enggak nih? Udah bye bye. Aduh, ngelak otaknya. Ngopi dulu. Buat kopi enak nih.